Halo, perkenalkan nama saya Arfi Rayhan dari jurusan Teknologi Industri Pertanian nomor PP 211137002. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang saya ketahui tentang pembelahan sel. Pembelahan sel sendiri merupakan proses ketika sel membelah diri menjadi dua atau lebih. Ketika tahun 1858, seorang dokter Jerman bernama Rudolf Virchow mengemukakan teori mengenai sel, yakni omnis cellula, yang artinya merupakan sel berasal dari sel lainnya, sehingga sel merupakan keahlian untuk membelah atau memperbanyak diri. Lalu bagaimana sel bisa membelah diri? Ahli biologi membedakan proses membelah diri menjadi 3 jenis, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Di sini mungkin saya akan menjelaskan mitosis dan meiosis karena mitosis lebih ke bakteri. Yang pertama ada mitosis. Mitosis sendiri terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang punya jumlah kromosom sama dengan kromosom sel induk. Bisa dilihat dari gambar ini bagaimana proses-proses dari pembelahan sel secara mitosis itu. Yang pertama itu ada profase, yang mana membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen, dan benang-benang kromatis memadat menjadi kromosom. Yang kedua ada metafase, yang mana kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Dan yang ketiga ada fase anafase, yang mana kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Dan pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Dan yang kedua ada telofase. Telofase sendiri terjadi membran inti mulai kembali bergabung dan kromosom mulai meregang. Mungkin itu adalah fase dari mitosis. Yang kedua ada fase pembelahan secara meiosis. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi menghasilkan sel gamet atau sel telur atau sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang punya kromosom setengah dari kromosom sel induk. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Dari gambar ini kita bisa lihat bagaimana proses dari pembelahan sel secara meiosis, yang mana ada tahap profase 1, yang mana membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil, dan yang kedua kromosom mudah mengganda kemudian memadat. Dan yang kedua ada di metafase 2, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Yang ketiga ada anafase 1, yang mana kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Yang keempat ada telofase 1, yang mana di telofase 1 terjadi kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali dan terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat haploid. Nah, fase ini terjadi juga pada profase 2, yang mana membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Dan metafase 2, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Dan di anafase 2, kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Dan telofase 2 atau fase terakhir, yaitu membran inti terbentuk kembali dan terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.